A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji usul fikih kita yang kemarin sudah bab ijtihad, kemudian sekarang far'un yakni bab taklid ya. Untuk teman-teman kelas 3A 1 2 3 4. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Far'un utawi iki kono pang-pangan swiji taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taqliduna utawi taklid kita iku qabulu to anut kita iku qabulu qaulil qaili, nerima dawuhe wong kang dawuh, min ghairi dzikri hujjatin saking tanpa nuturake hujjah, lisaili maring wong kang takon. Yang dinamakan taklid bagi kita ialah menerima pendapat seseorang tanpa dituturkan hujjah ya, tanpa dituturkan dalilnya, argumentasinya atau buktinya, arahnya dari mana. Hadza bayanu haddit taqlidi wa huwa qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkuru hal qailu lidzalika sa'ili. Ini adalah definisi dari taklid, yang mana taklid adalah menerima pendapat seseorang yang tanpa dituturkan hujjahnya ya. Wa qila fi ta'rifihi ghairu dzalika. Namun ada lagi ta'rif atau definisi ya. Definisi dari taklid yang lain yang berbeda. Wa huwa alladzi asyara ilaihi biqaulihi, sebagaimana diisyaratkan oleh Kiai Nazim dalam nazamnya. Wa qila bal qabuluna maqalahu ma'a jahlina min aina dzaka qalahu. Wa qila lanten ucapake apa bal qabuluna maqalahu, balik utawi taklid iku oleh nrimo kita maqalahu ing dawe qail ma'a jahlina sarta bodho kita, ora ngerti kita, min aina iku saking endi dzaka utawi mengkono-mengkono maqal ya, qalahu kang wis dawake sapa qail ing dzaka. Ai waqila fi haddit taklidi, ini dikatakan kalau taklid itu adalah kita menerima pendapat seseorang tanpa tahu dari mana pengambilan pendapat tersebut ya. Ai waqila fi haddit taklidi qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu ya. Ta'rif atau definisi taklid yang kedua ini adalah menerima pendapat seseorang tanpa kita tahu dari mana pengambilan pendapat tersebut. Aila ta'lamu ma akhadhahu fi dzalika wa yatafarra'u 'ala hadhil mas'alati ma asyara ilaihi biqaulihi. Dan ini menurut ya, kalau kita mengikuti ta'rif yang kedua tanpa mengetahui, ikut saja pendapat seseorang tanpa tahu dari mana sumber pengambilan pendapat tersebut ya, maka ini bisa berkembang persoalannya, sebagaimana yang diisyarahkan oleh Kiai Nazim dalam
nazamnya, wa fi qabuli qawli Toha al-Mustafa fil hukmi taqlidun lahu bila khafa. Wa qila la lianna ma qad qalahu jami'uhu, harusnya ini jami'uhu bil wahyi qad atalahu. Wa fi qabuli qawli Toha, lan iku ing dalem nerimo dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad Toha al-Mustafa kang den pilih, kang pinilih, fil hukmi dalam hukum, taklidun utawi aran taklid lahu maring Toha, bila khofa kelawan tanpa samar. Wa qila lan den ucapake apa la ora, li annama, ini alasannya, li annama krana stune dawuh qad qalahu kang teman-teman wis dawuhake sapa Toha ing ma iku jami'uhu tawis kabehane ma qad qalahu iku bil wahyi tetap kelawan wahyu qad ata kang teman-teman wis tumeka apa ma qad qalahu atau apa wahyu lahu maring Toha. Nah, ini perkembangannya menjadi masalah yang berkembang, yakni bagaimana ketika kita menerima dan mengikuti dawuh atau kaulnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu putusan hukum. Maka jelas ini yang pertama dikatakan adalah taklid. Ya, sudah jelas, bila khofa ini jelas. Wakilala, bisa jadi tidak, li'anna ma qad qalahu jami'uhu bil wahyi qad atalahu. Apa alasannya? Karena apapun yang didawuhkan, yang disabdakan oleh Rasulullah bersumber dari wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bagaimana penjelasannya? Yakni annahu yanbani 'ala ta'rifil awwali litaklidi anna qabula qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruhu minal ahkami yusamma taqlidan li'intibaqihi 'alaihi. Maka kalau menurut takrif taklid yang pertama tadi, yang pertama menerima pendapat seseorang tanpa dituturkan hujjahnya, maka menerima sabda yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan taklid, ya. Karena inilah yang berlaku, apapun yang dari Rasulullah harus diterima. Li'annahu yajibul akhdhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruhu minal ahkami wa illam yadhkur dalila dzalikal hukmi. Meskipun Rasulullah tidak menuturkan dalil hukum yang telah disabdakan oleh beliau, tetap apapun yang beliau sabdakan wajib untuk diterima. Li'annahu qad qamat dalilu ala qabuli qawlihi a'ni al-mu'jizat al-khalidat ad-dallata ala sidqi risalati. Karena sudah jelas ada dalilnya, wajib untuk menerima apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni sebagaimana wahyu di dalam Al-Quran yang membenarkan kerasulannya Rasulullah. Ini berarti bertolak pada wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa alal hadits tsani, adapun menurut kalau kita berpijak pada ta'rif yang kedua, fa in qulna innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fayajuzu ayyusamma qabulu qawlihi taqlidan lihtimali ayyakuna qalahu. Ini sebaiknya ada ma itu ya, lihtimali ayyakuna ma qalahu an ijtihadin. Kalau kita bertolak pada takrif taklid yang kedua, ya, definisi taklid yang kedua, maka bisa kita katakan sesungguhnya Nabi bisa jadi berijtihad di dalam apa yang diputuskan oleh beliau, apa yang disabdakan beliau. Fayajuzu ayyusamma qabulu qawlihi taklidan, maka bolehlah dinamakan taklid saat kita menerima sabda beliau yang bersumber dari ijtihad. Nah, lihtimali ayyakuna qalahu, lihtimali ayyakuna ma qalahu
an ijtihadin. Kemudian wa in qulna innahu la yajtahidu, adapun ketika kita mengikuti pendapat yang menyatakan Rasulullah tidaklah berijtihad, fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan, maka menerima apa yang disabdakan oleh Rasulullah tidak bisa dinamakan, diistilahkan taklid. Lianna jami'a ma qad qalahu innama qalahu an wahyin la an ijtihadin, dengan alasan seluruh apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah berasal dari wahyu. Ini sumbernya tahu kita dari wahyu, la an ijtihadin, bukan dari hasil ijtihad. Ini dua pemaparan, dan ini biasa terjadi, ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apalagi dalam hal-hal furu', hal-hal masalah fikih. Wa hadhil mas'alatu ay mas'alatu ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fiha khilafun bainal ulama'i. Apakah Rasulullah itu berijtihad atau seluruh yang disabdakan Rasulullah itu wahyu murni, tidak berijtihad sama sekali? Nah, ini ada perbedaan kalangan ulama. Ada perbedaan di antara kalangan ulama. Wasahihu jawazu ijtihadihi wa wuqu'uhu minhu. Pendapat yang sahih, yang benar adalah Rasulullah boleh jadi berijtihad, dan ini pernah terjadi, wa wuqu'uhu minhu, pernah terjadi dari beliau. Wala yakunu illa shawaban, dan ijtihad beliau pasti benar. Ini pernah terjadi. Kemudian kapan itu? Diantaranya adalah sebagaimana pernah Rasulullah ditegur, ya. Di dalam Al-Quran dinyatakan maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Ini merupakan ayat yang berisi teguran, ya, teguran wahyu, yang mana saat itu Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk mengambil tebusan dari tawanan perang Badar, yang kemudian ada turun wahyu, sebuah teguran, yang teguran ini tidaklah mungkin ditujukan pada hukum yang datang dari wahyu, sehingga jelas keputusan Rasulullah yang awal, yakni mengambil tebusan dari tawanan perang Badar, itu adalah hasil ijtihad. Nah, ini pendapat ini atau keterangan ini bisa kita lihat pada kitab An-Nafahat halaman 162, ya, di mana dikatakan wasahihul ladzi alaihil jumhur, mayoritas ulama berpendapat di sini qaul yang sahih, pendapat yang sahih, apakah Rasulullah murni semua yang disabdakan dari wahyu atau Rasulullah pernah berijtihad. Maka mayoritas ulama minhumus Syafi'i, termasuk Imam Asy-Syafi'i, wasahahahu fi Jam'il Jawami', dan juga disahihkan di dalam kitab Jam'ul Jawami' wa ghairihi, dan juga kitab-kitab yang lain, bahwasanya jawazul ijtihadi lahu wa wuqu'uhu, boleh Rasulullah berijtihad dan memang pernah terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Kiranya kita tahu taklid itu bagaimana. Kalau mengikuti pendapat yang definisi yang pertama atau definisi yang kedua, sehingga bisa kita rincikan apabila baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan ijtihad, maka mengikuti sabda beliau yang hasil ijtihad tersebut adalah termasuk taklid. Adapun apabila baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak berijtihad, yakni yang beliau sabdakan adalah bersumber dari wahyu, maka mengikuti sabda beliau tidak bisa disebut dengan atau diistilahkan dengan taklid. Begitu.
Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat ini ya, pembahasan taklid tingkat dasar bagi kita. Semoga kita memahaminya. Untuk kemudian nanti ini dari belakang ya, soalnya kita akan bahas babun fil mufti wal mustafti wat taklidi. Taklid sudah, ijtihad kemarin sudah, taklid sudah. Insyaallah berikutnya fil mufti wal mustafti. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.